Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri Rendiani. Hari ini saya berada di Dago, yaitu tepatnya di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Di sini saya akan meneliti tentang Gua Pakar, yaitu Gua Belanda dan Gua Jepang. Adalah kawasan pelestarian alam tumbuhan dan satwa yang alami yang terletak di subdaerah aliran Sungai Cikapundung dan Citarum yang membentang mulai dari Curug Dago, Dago Pakar sampai Curug Maribaya yang merupakan bagian dari kelompok hutan Gunung Pulau Sari. Taura Juanda terletak di sebelah utara kota Bandung di wilayah Desa Ciburial. Taman terbesar yang pernah dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda ini pada awalnya merupakan hutan lindung dengan nama Hutan Lindung Pulau Sari dengan luas 590 hektar. Perintisannya dimulai tahun 1912 bersamaan dengan pembangunan terowongan penyadapan air Sungai Cikapundung. Sejak Indonesia merdeka, kawasan hutan lindung Pulau Sari ini otomatis menjadi aset pemerintahan Republik Indonesia yang dikelola oleh Jabatan Kehutanan. Gubernur Jawa Barat Masyudi pada tahun 1960 menggagas Taman Hutan Wisata Alam yang sekaligus kebun raya untuk mengenang jasa-jasa seorang tokoh Jawa Barat, Haji Raden Juanda Kartawijaya. Jepang ini didirikan oleh militer Jepang pada Maret 1942. Awalnya tempat ini dijadikan barak militer dan perlindungan oleh tentara Jepang. Gua ini memiliki 4 pintu masuk dan 2 lubang penjagaan yang semuanya menyambung. Juga ada 4 kamar yang digunakan oleh para panglima perang Jepang untuk beristirahat dan mengatur strategi. Terdapat 18 bunker yang dibangun dengan jarak pendekatan yaitu 30 meter yang dilakukan oleh para pekerja tenaga kerja paksa yang disebut Romusa dan membuat gua pada tahun 1906 oleh pemerintah Hindia Belanda yang awalnya berfungsi sebagai tempat penampungan aliran air dari Sungai Cikapundung yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air PLTA Bangkok. Namun menjelang pada Perang Dunia II tahun 1918, penjajah Belanda memilih perbukitan Pakar untuk strategi militernya karena lokasinya begitu dekat dengan pusat kota Bandung, yaitu memperkerjakan warga pribumi dengan sebutan kerja rodi. Pembangunannya melibatkan pekerja paksa yang dibayar dengan beras, namun tidak dapat dipastikan berapa pekerja yang terlibat. Pembuatannya menggunakan alat seperti cangkul untuk penggalinya. Lantai alasnya dilapisi ubin di beberapa lorong dan lapisan semen. Bukan, kalau ini pakai cadas yang kuat lah gitu. Dulu kalau saya bikin ini secara manual. Jadi yang dibilang kerja rodi bangsa kita yang dikerjakan. Dulu ada pemimpin yang berbeda dari Belanda, Hindia Belanda. Kita maksudnya Pokemon yang bersatu dengan Subang. Kalau sekarang kalau kita hidup ke sini itu markasnya sebetulnya ini mah di Subang. Ada Mister Poplan. Jadi satu ruangan interogasi di sini pertemuan ini asli bagus lampu ini dulu pakai pintu. Di bawah tadi kan ada kolam. Ada kolam dari situ. Justru airnya lewat ke sini. Terowongan bikin terowongan jalur air. Kalau beranak kan ya udah permanen lah. Jangan lampu ini aja dulu tahun 1988 sama karena itu Bandung Utara ke sini larinya. Zaman dulunya kan hutan lebat. Ini satu bangunan yang nggak jadi. Jadi ini mah sistem pembikinannya seperti ini. Jadi sistem pembikinan ini ada satu orang yang bikin lubang kecil, di belakangnya dibikin finishing, di sini ditarikan. Ini itu masih asli dari 1918. Sarang lubangannya juga ini kan pakai peluru. Kalau pakai bor rata kan? Ya ini masih asli. Nah ini bekas beruban aliran listrik juga. Jadi nggak jadi. Dulu ditutup. Mungkin rencananya ke depannya mau ditembusin ke pintu yang paling besar.
air, kalau secara logika ini air sedikit pun mengalir, lama-lama pasti penuh kalau air karena sini kering. Nah makanya nggak diterusin. Kalau ada korban tidak ada ya? Iya, Banyak. Itu kemana ini? Nah, pintu kedua kenapa paling besar? Karena dulu keluar masuk kendaraannya ke sini nggak ada. Paling disimpan di mobil. Ya untuk siapa penyiksaan atau apa? Nah, dulu ini pakai pintu juga ada pintu. Ya kalau bicara nggak sadar. Kalau perhutani kan kurang dikasih tanah. Jadi di sini gimana kalau nggak sampai ujung karena lolinya pertengahan aja. Sepanjang 144 meter dan lebar 1,8 meter ini dibangunlah jaringan gua sebanyak 15 lorong dengan 2 pintu setinggi 3,20 meter dan pintu utama untuk masuk kendaraan militer. Luas peralatan yang digunakan dalam gua ini yaitu 0,6 hektar dan luas seluruh gua tersebut adalah 548 meter. Lorong ventilasinya sepanjang 126 meter dengan lebar 2 meter. Selain untuk kegiatan militer, pada tahun 1941 gua ini digunakan sebagai stasiun radio Belanda, yaitu yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Teleporter melalui Laksamana Maeda Helfrich, dapat berkomunikasi langsung dengan Panglima Armada Sekutu Laksamana Muda Karel Doorman. Mereka berusaha keras untuk mencegah masuknya Angkatan Laut Kerajaan Jepang yang mengangkut pasukannya yang mendarat di Pulau Jawa. Namun sayang sekali, usahanya gagal dan seluruh pasukan Jepang berhasil mendarat dengan selamat di bawah komando Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Ini aliran air Sungai Cikapundung sebagai tenaga pembangkit listrik bagi kota Bandung sejak awal 1900-an. Bendungan ini menangkap dan mengalirkan air untuk menggerakkan turbin-turbin di PLTA Dago Bengkok dan Kelapa. Kini listrik yang dihasilkan PLTA Dago Bengkok dan Kelapa mengaliri jaringan listrik Jawa Bali. Usia dan kinerja turbin di PLTA sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas air yang beroperasi pada tahun 1923, yaitu yang dikelola oleh GBO yang merupakan cikal bakal perusahaan listrik negara atau PLN. Pembuatan PLTA ini tidak terlepas dari perkembangnya kota Bandung menjadi kota praja dengan penduduk mencapai lebih dari 47.500 jiwa yang membuat penerangan bagi wilayah Bandung